Nah, sebelumnya kan kita itu ya ngobrolin filosofi bisnis ya, ya kan. Oke. Maksudnya sisi filosofis lah dari bisnis. Terus di Japrian pribadi kita tuh kita ketemu satu tema lanjutan soal the why of business. Nah, itu kira-kira gimana idenya Mbak Lia? Ya, ini menarik ya, soalnya jarang orang berpikir sampai ke situ gitu. Hmm. Kalau kita lihat yang teorinya Simon itu, si Simon Sinek itu. Om Simon ya. Itu bacanya gimana sih Simon. namanya tuh? Simon Sinek. Katanya Sinek deh. Tadi kita lihat. Jadi dia kan yang Golden Circle itu, dia kan tengahnya why, kemudian yang core-nya itu why, kemudian how, dan ketiga itu kan what ya. Dan dia kan menjelaskan bahwa ini sebenarnya teori biologi, bukan teori. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ketemu lagi sama konsultan bisnis kondang kita. Kondangan. Bali Herlian. Beneran loh video bareng dirimu itu termasuk yang views-nya tinggi loh, Viro ya. Coba tak cek sebentar ya. Berapa itu? Menyumbang 200-an views lah. Wah. Oh, Masya Allah. Barakallah Mas Edi. Alhamdulillah. Iya. Soalnya jadi ini menarik nih. Obrolan-obrolan begini nih belakangan ya di YouTube-ku itu termasuk yang banyak yang nonton compare tuh yang aku ngomong sendiri gitu ya. Gitu ya. Ngomong sendiri tuh yang di atas 100 tuh sedikit. Banyakan di bawah 100 lah, 50, 70 gitu rata-rata di situ. Nah, tapi pas yang ngobrol gini tuh apalagi sama orang-orang hebat itu ya ternyata luar biasa nih. Nah, makanya tak ajakin lagi mumpung gratis ya. Iya benar. Meluapkan ini Mas, meluapkan pikiran-pikiran yang tidak tersampaikan itu penting. Iya makanya. Soalnya nanti kalau udah bayar kan nggak kuat juga. Aku cari yang lain yang gratisan lagi nanti. Oh no. Oke, Malia, apa kabar Malia? Alhamdulillah sehat Mas Edi. Mas Edi piye kabare? Baik juga lah. Makanya tadi pagi kan itu kan hari ini tuh agak ada sela lah. Maksudnya karena nggak ada jadwal ngajar atau coaching jadi agak manageable terus tiba-tiba kepikir-pikir wah langsung aja lah gitu ya timbangannya sok-sok nyari jadwal dulu ya kan nggak Ya, benar-benar. spontan kok bisa. Alhamdulillah. Oke, nah sebelumnya kan kita itu ya ngobrolin filosofi bisnis ya kan. Maksudnya sisi filosofis lah dari bisnis. Terus di Japrian pribadi kita tuh kita ketemu satu tema lanjutan soal the why of business. Nah, itu kira-kira gimana idenya Mbak Lia? Ya, ini menarik ya, soalnya jarang orang berpikir sampai ke situ gitu. Kalau kita lihat yang teorinya Simon itu, si Simon Sinek itu. Om Simon ya. Itu bacanya gimana sih namanya tuh? Simon Sinek. Katanya Sinek deh. Tadi kita lihat. Jadi dia kan yang Golden Circle itu, dia kan tengahnya why, kemudian yang core-nya itu why, kemudian how, dan ketiga itu kan what ya. Dan dia kan menjelaskan bahwa ini sebenarnya teori biologi, bukan dari teori yang lain gitu. Oh ya? Jadi kalau kepala kita, kalau otak kita itu dibelah dari atas gitu, itu bentuknya kayak gitu katanya. Bukan psikologi pula ya?
Bukan, dia bilang dari biologi, teori biologi. Nah, banyak orang yang ditanya what itu gampang jawabnya. Kamu bisnis apa? Oh, saya konsultan misalnya. Kamu bisnis apa? Bisnis apa? Oh, saya ini pengajar. Kamu bisnis apa? Saya jualan baju misalnya. Ini adalah hal yang paling mudah untuk dijawab yang what ini. Nah, ketika kita bilang how, berarti kita menjawab tentang unique selling point loh. How gimana kamu jualannya? Oh ya, saya tuh jualannya gini lewat funnelingnya kayak gini dari ini. Nah, ketika orang itu ditanya why, itu banyak yang gelagapan. Why? Kenapa kamu kok milih ini? Nah, itu pasti kayak memberikan jeda gitu kayak kenapa ya? Nah, gitu loh. Jadi si why ini dia berhasil untuk membuat orang berpikir, iya ya, sajane aku ini ngapain gitu. Karena kan sebenarnya banyak jenis pekerjaan lain kan. Yang kalau kita bilang apakah dia bisa membuat kaya, misalnya orang pengen kaya, itu kan ada 1000 jalan menuju kekayaan. Nggak mesti jadi itu kan. Misalnya dia ditanya, nah pertanyaannya kenapa nggak dia milih itu? Kenapa sekarang Mas Teddy milih ini? Bisnis buku misalnya, jualan buku. Kenapa kok jualan buku? Pasti ada sesuatunya. Kenapa nggak jualan baju atau jualan apa gitu? The Riyandi Store. Iya. Ayo. The Riyandi Store, silakan follow. Iya, menarik tuh. Kenapa ya? Kalau aku sih simple, sederhana. Karena mau jualan buku-buku yang udah nggak kepake. Ya tapi kan selain buku ada barang-barang yang nggak kepake lain misalnya. Oh iya benar juga sih. Misalnya rak buku yang udah reot gitu ya, susah sih packingnya Li. Enggak, misalnya orang bikin garasel ya. Kayak garasel itu kan dia, kayak waktu itu aku bikin garasel, aku nyari barang-barang yang emang aku nggak pernah pakai selama setahun, misalnya ada ya buku ya apa pokoknya aku beberes lah istilahnya. Nah tapi pas Teddy ini kan tokonya dibuka di The Riyandi Store ini kan buku gitu loh. Nah itu dia. Kenapa ya? Kenapa bukan barang-barang yang nggak kepake yang lain nggak jual gitu ya? Iya, kenapa nggak baju? Kan baju second tuh juga bisa dijual. Iya juga ya. Aku ada loh baju yang lama nggak dipakai. Sepatu. Kenapa nggak tak masukin ke The Riyandi Store ya? Iya. Kenapa kok waktu kemarin gue? Oh iya juga sih. Nah itu menarik tuh ya. Jawabannya apa kira-kira ya? Nggak mudah sih jawabnya tuh. Apa karena misalnya karena aku menyukai buku lalu kemudian jadi kalau jualan tuh ya senengnya buku juga gitu. Kalau baju kan aku punya baju ya, perlu baju bukan menyukai baju. Ya kan, jadi biasa aja gitu. Iya, sepatu juga ada yang apalagi setahun ini ya sepatu banyak, beberapa kan nggak kepake. Sepatu kantor gitu kan. Tapi kan aku beli sepatu karena perlu sepatu, bukan karena menyukai sepatu gitu. Jadi perlu sepatu, ya pas beli yang disukai, tapi maksudnya bukan menyukai sepatu ya. Tapi kalau buku itu misalnya barangnya sendiri aku suka gitu sebagai sebuah apa ya, substansi. Itu aku suka. Jadi misalnya kan aku jual 2 macam kan, yang buku bekas sama bukuku sendiri kan. Nah awal-awal kemarin yang banyak laku paling yang buku bekas itu karena mungkin orang susah nyarinya ya. Jadi ada beberapa buku filsafat yang aku tuh punya 2 gitu, satu tak jual aja lah gitu kan. Nah terus orangnya seneng gitu yang beli kan, barangnya masih bagus segala macam, murah gitu kan. Terus ada apa ya, ada kepuasan tersendiri ketika orang nyari kemudian ketemu terus tak bantu mendapatkan gitu kan. Itu. Kalau jual buku, nah ini menarik juga, jual buku sendiri itu sebenarnya awal mulanya ternyata cuma ini Li. Ya, kasihan sama penerbitnya aku. Kan bukuku tuh bukan buku yang laku.
Bukan buku yang laris gitu loh. Jadi sama penerbitku tuh kok Masake ya kan. Terus sama apalagi yang diterbitin sama Mas Aji itu ya kan. Wah, masa enggak, kasihan nanti dia enggak balik modal kan, teman sendiri lagi kan. Nah, ya sudah, tak bantu jualin lah gitu niatnya. Oh, oke 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 oke. Gimana tuh? Gimana tuh? Coba kalau dianalisa wayang seperti Iya. itu. Ya, jadi kalau menurut Ronda Abrams ya, ini dia salah seorang konsultan UKM di Amerika. Dia itu bilang ada 4C, jadi ada 4 alasan kenapa orang berbisnis. Pertama itu dia challenge, gitu. Terus kedua creativity, ketiga itu kontrol, keempat itu cash. Dan cash ini kata dia adalah selemah-lemahnya alasan untuk mulai berbisnis. Gak butuh duit gitu maksudnya cash itu ya? Iya, butuh duit. Hanya cari uangnya gitu. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi ya, bertemu dengan banyak orang gitu, yang tak tanya kan karena aku banyak ketemunya itu UKM kan, mereka alasannya pasti awalnya uang gitu. Cash dulu Ya ya. Mbak, aku bantu keluarga, bantu suami, makanya aku jualan gini. Oke, jadi alasannya cash. Tapi setelah itu dia gali lagi sebenarnya nggak hanya itu gitu. Akhirnya aku mikir-mikir lagi, ujungnya ke itu Mas, ke visi misi atau misi hidup lah sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mikir, misalnya kalau aku mikir ya, itu tadi sebenarnya jalan untuk kaya itu kan banyak. Tapi nggak semua orang memilih jalan yang sama. Terus habis itu ada orang yang tidak ditakdirkan berharta di dunia gitu. Kenapa dia nggak mulai bisnis saja? Apa kayak gitu ya. Tapi ada juga yang jualan biasa-biasa aja dan dia nggak mau membesar. Jadi ada salah satu tempat makan di Bandung itu aku pernah dengar ceritanya, dia ini wah pokoknya sukses lah. Anak-anaknya itu sudah kuliah luar negeri segala macam. Awalnya itu dari mbok-mbok penjual gitu loh Mas. Iya. Kenapa dia nggak membesarkan bisnisnya? Kan itu pertanyaan ya. Kenapa kan dia nggak meng-scale up? Ya dia cukup puas dengan 3 atau 4 cabang yang dia miliki ya wes gitu. Nah akhirnya aku mikir, jadi why itu ya kenapa kita berbisnis itu ya karena memang itu misi kita itu di situ gitu. Aku coba summary dulu ya. Maksudnya Lia adalah why itu selalu ada. Ya. Cuman tinggal why-nya apa tadi salah satu dari 4 itu ya. Dan implikasinya adalah nanti sebenarnya pertanyaan yang aku tanyakan, emang kenapa dengan why? Kenapa harus mikirin why? Tapi barusan agak-agak kejawab, tapi bisa dieksplorasi lagi. Apakah why itu kemudian mempengaruhi akhirnya ya besar kecilnya sebuah bisnis gitu? Makanya perlu direnungkan karena jangan-jangan why-nya kan selalu ada, minimal kan tadi ya, minimal bisnis berawal karena butuh uang gitu kan, dan bisanya cuma bisnis, ada barangnya atau ada jasanya dijual. Tapi ketika mau membesarkan atau mencukupkan bisnisnya itu mungkin nggak cukup si cash tadi ya, perlu why yang lain gitu. Iya, perlu alasan lain. Iya, benar gitu Mas. Dan terus yang tadi yang Mas Teddy bilang tentang skala bisnis itu ya dia akhirnya ngefek gitu, karena ketika aku ngobrol sama teman-teman itu ya nggak semua orang kok pengen, misalnya aku ingin profitku 100 juta per bulan, nggak semua orang tuh pengen loh Mas ternyata Mas. Iya. Iya. Aku nggak pengen kayak gitu sih, aku pengen segini aja. Habis itu udah ya wes gitu. Aneh loh, kayak ya ternyata nggak semua yang waktu itu kita belum pernah ngobrol sih, tapi tentang kata cukup itu loh Mas. Iya. Bagaimana orang tuh menimbang kata cukupnya itu kan beda-beda. Dan why ini dia salah satu hal yang
digunakan untuk menimbang kata cukup. Jadi cukupnya adalah ketika why-nya terpenuhi. Tercapai gitu. Cukupnya itu ketika why-nya tercapai. Kalau why-nya nggak tercapai, ya dia nggak nemu kata cukup. Belum tercapai, misalnya dia masih why-nya itu adalah misalnya untuk berinfak. Biasanya orang-orang gitu ya, berinfak, misalnya aku mau berinfak misalnya 10 juta per bulan. Nah setelah tercapai gitu, dia menemukan tangga lagi kan, apakah dia mau naik lagi atau dia cukup berhenti di situ gitu. Kalau dia bilang ya wis lah cukup sesuai dengan why yang pertama, ya wis akhirnya dia ya berhenti di situ gitu. Dan itu bukan hal yang salah ya, maksudnya aku nggak melihat bahwa nggak scale up itu adalah dosa, nggak juga. Orang tuh berhak menentukan, karena fenomena yang terjadi aku lihat banyak teman-teman yang pasang target tinggi-tinggi tapi ternyata targetnya itu bukan dirinya gitu. Enggak kok, aku enggak gitu kok. Ya wes enggak apa-apa, sesuaikan targetmu dengan dirimu aja, dan itu kalau why-nya sampai situ ya enggak apa-apa, itu enggak salah. Itu yang agak-agak. Jadi target itu why itu mendefinisikan kata cukup tadi ya, untuk tahu kapan cukupnya gitu ya. Apakah cukup itu dalam arti sudah gitu, berhenti sama sekali, atau berhenti aja ya, maintain aja gitu. Atau kalau belum tercapai ya berarti lanjut terus gitu sampai dia tercapai. Nah, tapi kenapa itu jadi bahasan awal di kelas-kelasmu itu? Karena kalau tahu why itu dia diterpa apapun dia nggak akan berhenti. Jadi kita kemarin di awal-awal pandemi kan orang-orang bilang, ya pivot dong bisnisnya. Jadi misalnya biasanya konveksi kaos jadi konveksi masker gitu kan. Pivot lah gini-gini. Loh iya kalau itu why-nya. Kalau misalnya dia nggak mau kayak gitu ya dia berhenti. Dia nggak nemu why-nya. Aku tak jenis apa sih bisnis ini. Karena pada akhirnya kan aku nemu banyak teman-teman yang nggak berhenti itu karena mereka bilang aku tuh oke tak gawe aku tak gitu. Aku tuh kaya bukan buat aku sendiri. Aku tuh jadi yang orang-orang mungkin dengarnya klise ya. Aku mau jadi keran rezeki orang. Itu bagi orang-orang kan wah klise itu. Itu beneran ada. Beneran kayak gitu karena dia bilang, "Nek aku, Mbak, gawe awakku dhewe wis cukup buat diriku sendiri, keluargaku makan cuman gini-gini aja." Tapi ya karena why-ku tuh bukan cuma buat diriku, jadi aku ya nggak berhenti mikir, nggak berhenti bekerja sama orang lain, nggak berhenti inovasi, bikin promo segala macam itu. Jadi nggak berhenti terus eksplorasinya ya. Kalau tadi dia why-nya tuh hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan, ya cukup di-maintain aja yang udah dicapai itu kan, di-maintain, nggak perlu inovasi dan segala macam ya teman. Kenapa dia melanjutkan prosesnya karena why-nya bukan hanya itu gitu ya. Misalnya tadi itu tergambar di ini ya, memang maksudnya tadi yang misalnya pengen jadi keran rezeki orang itu memang tergambar di kehidupannya apa gimana? Maksudku kan orang kan kadang-kadang kalimatnya bagus ya, keran rezeki orang gitu kan, tapi versinya 10 gitu ya, cuma padahal keluarga cuma 5 itu kan, cuma basa-basi. Oh mungkin disewakan ya? Ya kan, tapi misalnya tadi bisa beli Mercy 10, cuman dia mobilnya tetap apa namanya Evalia misalnya gitu. Ya tergambar. Yang aku bayangkan ini person ini dia sangat tergambar di kehidupannya karena memang kalau dilihat dari pendapatannya dia sebenarnya bisa aja setiap bulan beli mobil gitu. Tapi dia nggak beli mobil. Alasannya karena nggak perlu aku Mbak. Sik wake kok taksi. Iya, bisa aja sih, make sense sih. Iya. Ada yang nggak pernah beli. Iya, dulu ada yang pernah ngitung biaya punya mobil karena dia sendirian kan, dia bukan satu keluarga, dia sendirian. Biaya punya mobil dan perawatan dan segala macamnya itu di-compare sama dia naik taksi, menurut dia dalam setahun kumulatif masih lebih hemat itu
kata dia. Ya mungkin karena di Jakarta nyari taksi juga gampang ya. Dan dia sendirian mungkin tadi, kalau sekeluarga mungkin lain ya, karena hitungannya kan berarti 4 taksi kan kalau keluarga atau 5 taksi. Ini anaknya masih kecil-kecil sih, anaknya 5. Masih kecil-kecil. Jadi dia kalau misalnya dia butuh mobil, dia nyewa ke tetangganya. Karena dia bilang dengan dia nyewa, dia ngasih pemasukan ke tetangganya. Coba. Luar biasa ya. Menarik ini. Iya, Mas. Maksudnya aku sering ya dengar kayak, jadi kredit ke orang gini-gini, tapi aku belum, ya aku banyak menemui orang yang mungkin kayak gitu juga, cuman yang orang spesifik di kepalaku ini, aku tahu dia gitu, tahu perjalanannya dia dari awal sampai sekarang gitu. Itu dia benar-benar barang-barang branded juga enggak. Maksudnya kalau misalnya dirimu ketemu dia, wis gak akan ngira. Oke. Nah, coba tak summary ya. Berarti kenapa itu jadi bahasan pertama ya kalau di kelas-kelasmu, karena orang perlu punya why-nya tadi, menentukan why-nya tadi, supaya dia, benar nggak gini aku memahaminya ya, supaya bisa tahu seberapa besar effort yang harus dikeluarkan nantinya gitu untuk si bisnis ini gitu ya. Apakah masih jauh? Ya, iya benar. Jauh atau sebenarnya sudah dekat gitu ya. Jadi aku agak-agak santai aja, atau udah lewat jangan-jangan ya. Karena nggak menemukan why lain gitu. Iya, bisa jadi. Terus dijual aja lah habis itu ya bisnisnya. Iya, karena ada mantan bosku itu dia sukanya jual beli bisnis, Mas. Jadi dia itu bukan jual beli ya, dia suka membangun bisnis. Jadi ketika dia datang ke startup, dia bangun, ketika startupnya maju dia keluar, gitu terus dia. Karena dia nggak suka di posisi yang sudah settle gitu. Dia nggak senang. Ya aneh. Aku dulu nganggapnya aneh ya, karena aku kenal dia itu berapa belas tahun yang lalu gitu sih. Nah, ngerti apa-apa lah. Tapi masih punya saham di yang tempat tadi? Enggak juga? Kurang tahu sih. Mungkin masih. Berarti why-nya apa tuh kira-kira gitu, Li? Why-nya apa? Build people ya. Build people terus bisnis gitu. Terus dia punya hobi aneh. Hobinya dia itu dia sampai nyewa gudang. Koleksinya itu koleksi kursi, Mas. Kursi? Bukan politisi kan, Li? Bukan, wong Amerika. Amerika. Wong Amerika. Tak pikir politisi kan. Beneran dia itu bisa menceritakan kursi. Ini tuh gini. Dia enggak kolektor kursi ya. Iya, itu jelas duitnya berlebih itu kalau koleksinya kursi. Iya, Mas. Iya, kalau duitnya masih apa tipis-tipis tuh koleksinya Tamiya gitu ya. Tomika. BTW aku beli loh Tomika taksi. Iya. Di Tokyo. Nah, makanya itu masih pas-pasan kan, memang mengoleksi yang memang biasanya dikoleksi kan gitu kan. Kalau kursi kan udah itu mungkin levelnya udah lebih tinggi dari koleksi mobil itu. Iya kan? Dia filosofis banget. Menceritakan kursi soal berapi-api dia. Bingung juga. Iya. Oke. Nah, ini aku waktu itu kan sempat ceritain salah satu kalimatnya Pak Peter Drucker di bukunya Manajemen itu yang cukup inspiring itu sebenarnya. Dibilang bahwa the purpose of the business itu apa. Jadi bab awal kan bahas purpose of the business gitu. Ya mungkin bahas why juga ya. Yang orang selalu sering ya. Jadi di masa itu beliau sudah mendapati pemikiran itu dan sampai sekarang juga masih banyak yang belum bisa menjawab ya. Jawabannya tadi umumnya cash tadi itu. Nah, tapi beliau bilang bahwa sebenarnya the purpose of the business is to create the customer katanya. Jadi, jadi
ya kita nggak bisa punya bisnis kalau nggak punya pelanggan kan. Berarti kan kita menciptakan pelanggan itu kan. Apakah bentuknya misalnya anggaplah ada orang yang bisa masak ya, terus dia tadi ya butuh duit itu untuk hidup, lalu dia memasak, tentunya kan masakan itu yang dia masak yang bisa dijual, misalnya di depan rumahnya ya, di halamannya lah dibikin warung gitu ya, dia masakan yang bisa dijual, yang membuat orang tertarik beli kan, berarti kan dia meng-create customer gitu kan. Karena kalau dia bikin masakan yang orang nggak tertarik beli, misalnya jualannya tinggalnya di Sleman gitu ya, desa gitu, terus dia bisanya masak spaghetti misalnya gitu ya, mungkin belum bingung tentu ya kan. Ya anggaplah dia punya ilmu-ilmu bisnis yang canggih, tapi kan yang basisnya adalah sesuai dengan marketnya dia, itu mungkin nggak langsung cocok kan. Nah, menurutmu gimana pandangan itu? Ya aku sih make sense, tapi apakah itu benar gitu ya, tujuan bisnis itu meng-create customer, atau jangan-jangan ada pandangan lain gitu? Nah, ini aku muncul pikiran yang dari Henry Ford itu ya. Sebelum dia bikin Model T itu, mobil itu, dia bilang gini, kamu tuh nggak harus melakukan survei. Karena ketika kamu melakukan survei, pasti orang, apa yang diinginkan orang adalah faster horse. Pasti orang-orang tuh pengen kuda yang lebih cepat gitu. Di masa itu ya, kuda ya. Masa itu. Nggak kepikiran kan, maksudnya kayak sampai akhirnya Ford bikin mobil itu ya orang-orang nggak kepikiran. Nah itu bagaimana dia meng-create customer, tapi dia itu menciptakan needs sama wants yang sebelumnya orang nggak tahu bahwa mereka akan needs want itu gitu. Nah, iya benar juga sih. Karena kalau dipandang dari sudut pandang ilmu inovasi zaman sekarang ya, design thinking itu kan, kebutuhan pelanggan itu seringkali tersembunyi kan. Dia sendiri nggak sadar gitu ya. Ya, kalau contohnya tadi mobil misalnya di zaman masih pakai kereta kuda ya nggak akan tersebutkan ya. Tapi at the same time ya mungkin kalau kita yang agak belakangan, zaman belum ada smartphone juga nggak ada cukup banyak masyarakat yang demo gitu ya, minta pada Samsung untuk membuat smartphone gitu ya. Masa Samsung dulu masih jualan kulkas. makanya masa kulkas mesin cuci mulu, Sung ya kan, kamu bikin handphone gitu Sung ya kan. Dulu handphone sama Samsung. Iya makanya gitu ya. Jadi ya produsen smartphone akhirnya kan memproduksi dulu ya sebuah ide, kemudian berusaha menciptakan kebutuhan dan keinginan dari situ kan. Nah itu butuh timing juga itu. Nah iya benar. Makanya sih ya kalau kita lihat lahirnya Gojek mungkin tidak bisa dilepaskan dari timing juga ya. Timing konon katanya masuknya handphone buatan Cina yang relatif murah harganya kan, sehingga bisa dibeli sama driver gitu. Seandainya handphone yang ada cuma punya Nokia gitu, agak berat tuh. Main ular. Iya enggak, maksudnya Nokia kan nggak masang harga murah kan, dia masangnya harganya pasti lumayan lah. Iya benar. Iya timing itu. Nah ngomong-ngomong soal timing itu, kalau misalnya kita ini ya, berarti kan kejelian seseorang produsen itu melihat apakah ini saatnya masuk atau belum. Jadi ya mungkin ide kayak misalnya Gojek itu idenya kan sudah, itu kan ide yang bagaimana kita, jangankan gitulah, HP aja bagaimana orang bisa punya HP, setiap orang punya HP, dulu aku mikirnya buat apa orang HP? Orang tuh nggak butuh. Ya, maksudnya aku tuh mikirnya setiap orang tuh nggak butuh HP lah. Buat apa? Tapi sekarang pun orang HP-nya bisa 3, bisa 2 gitu kan. Karena beda keperluan. Nah, ketika dia masuk dan menciptakan itu, berarti kan ada kondisi di mana dia ada
checklist-checklistan gitu, Mas. Apakah ini sudah ready? Iya. Apakah ini sudah ready? Apakah masyarakat sudah siap untuk menerimanya? Maka kita masuk. Kalau enggak, yo itu akan jadi kehancuran yang niscaya gitu. Iya. Nah, disitulah sebenarnya mungkin why-nya jadi penting ya, karena hitung-hitungan itu kan nggak pasti juga ya. Apakah ready? Itu kan hitungannya nggak mesti pasti kan. Itu kan masih perkiraan tuh. Iya enggak? Iya, perkiraan. Iya, kayak dulu tuh bisnis planku itu kan pertama kita tuh harus menjualkan frozen food. Kita mesti bikin bisnis plan untuk menjual frozen food ke negara, ya terserah kita mau milih, mau ke Amerika Selatan, mau kemana gitu kan. Kan ada checklistnya tuh, misalnya electricity di situ gimana, habis itu tanaman di situ bagaimana, apakah di situ susah grow ataukah mudah, gitu kan. Habis itu ada checklistan lagi, apakah mereka itu budaya apa jenenge slow cooking atau enggak gitu loh, Mas. Nek slow cooking kan suwe kan rapopo gitu. Apakah mereka instan atau slow cooking? Pokoknya kita tuh mengadakan riset untuk itu. Nah, ketika risetnya itu yes or no ya, hasilnya kan bebas gitu. Ketika yes, berarti kita masuk. Kita menyarankan oke, frozen food masuk ke negara itu. Tapi kalau misalnya no, ya kita menyarankan untuk no. Karena apa? Karena electricity levelnya rendah. Habis itu orangnya nggak membutuhkan slow cooking yang nggak membutuhkan fast food yang frozen itu, karena dia grow sendiri their own food. Nah, kayak gitu loh, Mas. Terus secara culture mereka nggak nggak gini, nggak makan makanan kayak misalnya kalau kita amati itu kan frozen vegetables itu kan isinya cuman kalau nggak buncis, wortel, jagung, ya pokoknya kayak gitu kan. Itu sudah kayak umum gitu. Nah, kalau di negara itu culture-nya adalah grow their own food, habis itu sudah banyak yang kayak gitu, ya kita nggak menyarankan untuk masuk. Gitu, Mas. Jadi ada checklist-checklistan yang secara luas lah ya, sebelum kita masuk ke sebuah negara, apakah dia ready untuk produk kita atau enggak. Nah, itu make sense. Cuma maksudku pas kita bilang yes itu juga sebenarnya masih gambling juga. Iya, masih gambling kan. Itu kan perlu why tadi ya untuk mempertaruhkan, karena yes itu kan terus nggak tiba-tiba langsung laku gitu ya. Nah, tapi di sisi lain nih, itu kan asumsinya barangnya ada, cuman kita mau distribusikan ya bisnis ke tempat baru. Soalnya kalau balik ke Om Simon tadi, itu pernah ada satu video dia yang bilang soal lucu dia bilang ya, paradoks. Ya, itu istilahku sih paradoks, tapi dia bilang lucu atau menarik lah, bahwa banyak leader eksekutif itu bilang, yuk kita inovasi agar bisnis kita lebih efisien gitu. Itu dibilang apa ya, paradoks itu, karena inovasi itu kenyataannya adalah rentetan kegagalan gitu ya. Dulu justru membutuhkan banyak effort. Iya. Dan nggak bisa diukur dalam jangka pendek gitu pasti ya. Kalau inovasinya sudah jadi, habis itu bisa diukur. Tapi menuju ke proses itu nggak mungkin diukur, sehingga itu pasti spekulasi, pasti nggak mikir untung rugi lah gitu. Kenyataannya begitu, inovasi yang ada di dunia ini seperti itu. Baru ketika sudah matang, ya tadilah ya mobilnya udah jadi, udah mulai matang, terus disempurnakan terus, nah itu baru bicarakan efisiensi. Tapi menuju adanya mobil itu, menuju adanya smartphone itu kan isinya penuh dengan spekulasi kan. Ya, jadi iya, maksudku berarti kompatibel nggak sih bisnis sama inovasi itu sebenarnya? Inovasi itu dia mengawali bisnis, Mas. Karena tanpa inovasi orang nggak akan bikin bisnis loh. Kayak itu loh yang siapa namanya, Thomas Alva Edison itu kan ketika ditanya, kamu tuh sudah gagal ya membuat bohlam. Terus kan dia bilang, enggak, aku justru tahu ada 999 cara untuk tidak membuat bohlam gitu. Jadi inovasi itu menurutku adalah awal mula dari bisnis. Nah, cuman pas bisnisnya udah jalan, itu kompatibel nggak ya kira-kira ya? Soalnya
Ini kalau ngomong apa istilahnya, beberapa waktu yang lalu, apa namanya, aku kan diminta sama beberapa teman tuh diminta bahas buku di kantor judul Lights Out ya, kisah tentang The Rise and Fall of General Electric gitu kan. Kan lagi nyungsep nih GE kan. Nah, terus di situ di awal-awal diceritakan sejarah GE juga, teman-temannya. Jadi sejarah GE itu ternyata Edison itu menyumbang cuman di bagian awal pendek sekali gitu. Yang membuat kemudian GE menjadi sebuah bisnis itu adalah JP Morgan. JP Morgan itu yang membuat itu jadi bisnis gitu ya. Nah, karena si Edison-nya kan tadi inventor dia sebenarnya. Jadi dia tuh menyumbang sedikit sebenarnya hanya di bagian awal. Jadi mungkin benar juga inovasi itu mengawali sebuah bisnis gitu. Nah, yang lucunya GE yang sangat besar di bawahnya Jack Welch itu adalah GE yang sebenarnya bukan bicara elektrik lagi gitu. Tapi GE yang di saat itu katanya menurut si buku itu ya, bisnis paling gedenya adalah GE Capital. Financial sebenarnya. Jadi ini terlepas dari kontroversi ya. Kontroversi apakah ide GE Capital itu akhirnya yang menyumbang kepada keruntuhannya GE yang pelan-pelan itu. Justru karena dia tidak berpusat kepada real bisnis ya, tetapi berpusat pada tanda kutip ya permainan perputaran uang. Tapi ya sebenarnya bikin GE gede itu justru GE Capital itu katanya yang bisa punya dana untuk menjual membeli bisnis-bisnis lain. Nah artinya di saat itu kan yang dipikirin duit banget gitu. Inovasi ala Edison-nya udah agak terpinggirkan mungkin gitu ya. Baru di Jeff Immelt itu katanya pernah mengusahakan untuk muncul lagi ya inovasi-inovasinya GE. Dia bikin sebuah gerakan. Tapi nggak tahu lah itu akhirnya gimana. Tapi kenyataan sekarang pelan-pelan lagi nyungsep banget nih. Nah pertanyaanku itu tadi kira-kira bisa kompatibel nggak ya bisnis sama inovasi atau kalau iya gimana bisa kompatibel gitu? Bagus ini Mas. Contohnya itu aku ngeliatnya sebenarnya di McDonald's. Ya, jadi yang aku baca itu yang McDonald's itu dia sampai menciptakan varian kentang sendiri toh untuk memenuhi kebutuhannya dia. Jadi dia pengen tuh ukurannya begitu, kemudian kalau digoreng sekian menit warnanya harus seperti itu dan rasanya harus seperti itu. Jadi dia di bukunya yang tentang kisah hidup dari McD sampai dibeli Roy Kroc dan segala macam itu, di situ diceritakan bahwa dia sampai menemukan varian tuh menurutku kan inovasi banget ya Mas. Iya benar. Nah, begitu jadi bisnis dan dibeli Roy Kroc. Loh itu pada waktu Roy Kroc justru. Hah? Si kentang itu diciptakan. Iya. Bukan pas itu. Bukan pas McD, bukan pas Pak McDonald, bukan. Oh. Jadi justru karena dia ingin jadi dari Roy Kroc kan dia pengen supaya bisnis ini profitable toh. Berarti kan dia kan sangat SOP toh. Menitnya harus tepat dan segala macam. Nah, untuk menghasilkan golden brown di kentangnya itu, dia kan eksperimen dari berbagai kentang toh. Nah, itu dia nggak nemu. Oh, kok nggak kepingin, aku ini kelamaan atau ini apa gitu. Jadi sampai dia menciptakan varian sendiri itu kan berarti dia inovasi yang menuju efisiensi. Ya walaupun mungkin biaya risetnya juga nggak sedikit ya kayak gitu. Nah iya, maksudku organisasi yang sanggup begitu kan berarti kayaknya punya why juga ya, yang membuat dia mau investasi proses itu ya. Iya. Ya kan meneliti, karena kalau nggak salah kan kalau di filmnya sih aku nggak baca bukunya, di filmnya kan si Ray Kroc tuh akhirnya bisa untung setelah dapat saran soal kepemilikan propertinya ya. Ya kan? Jadi disarankan jangan kamu cuman jadi pengelola tapi jangan selling sandwich. Jadi pemilik si cabangnya itu gitu kan. Nah, itu kan berarti kan itu cara bisnisnya bisa hidup dan berkembang lah. Tapi
proses inovasinya sendiri kan ya tadi ya perlu eksperimentasi yang akhirnya ya pasti perlu why tersendiri itu, karena itu kan jelas tidak efisien ya mengeluarkan. Iya. Iya kan. Sama kayak zamannya Steve Jobs dipecat kan juga karena dia terlalu boros, salah satunya kan. Iya. Mengeluarkan resources untuk inovasi gitu. Nah, itu loh, aku lagi mikirnya gitu. Jadi itu kayak analogi bangun mesin gitu Anya. Gitu. Itu loh yang kayak misalnya seseorang bisa motong kentang misalnya, kentang 100. Nah, kemudian ada orang ini tuh dia melakukan inovasi, dia bikin mesin. Pada waktu si orang ini sudah motong 1000, berarti kan udah 10 kali lipatnya. Mesin ini tuh belum jadi. Nah, ketika dia udah nyampe 2000, mesin ini jadi. Dan ketika mesin itu jadi, dia tuh lebih cepat daripada orang tadi yang bekerja. Jadi analoginya kan gitu biasanya kalau di inovasi yang setauku ya. Jadi kita istilahnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh. Karena dia memang menginvestasikan waktu dan tenaga dan pikiran, tapi ketika barang itu jadi pasti akan melebihi dari yang sebelumnya. Mungkin kok yang ngono Mas, mungkin. Itu berarti why-nya kan why yang apa tadi, jenis apa? Creativity ya? Iya bukan? Iya, creativity atau challenge. Atau challenge. Nah, berarti perlu itu kan ya, dia nggak cukup. Artinya gini, supaya bisnis bisa kompatibel sama inovasi ya, dia perlu punya why selain cash ya, tapi why creativity dan challenge gitu, untuk kemudian dia mau spend resources untuk berinovasi. Karena unless dia hanya punya why-nya dari sisi cash, pasti mendingan jualan yang laku-laku aja gitu kan. Iya. Yang jelas-jelas. Ya, itu kan makanya Simon itu kan ngasih contohnya itu toh, si Steve Jobs itu ketika ditanya why-nya itu apa, kenapa kok dia bikin Apple, karena dia itu ingin men-challenge status quo. Nah, status quo itu kan pada saat itu ya kayak handphone aja ya, semua pakai keyboard QWERTY, dia yang pertama kali bikin touchscreen gitu kan. Terus di saat laptop itu biasanya warnanya hitam, dia bikin yang nggak hitam. Terus di saat trackpad-nya itu kayak gitu, dia bikin trackpad-nya kebalik gitu kan. Kalau kan beda ya trackpad-nya dibanding yang lain gitu. Jadi karena dia why-nya itu men-challenge status quo, ya dia akan selama ada itu dia istilahnya melawan di situ ya. Salah satunya challenge tadi itu. Kayak akhirnya kan dia menciptakan sebuah ekosistem kan Mas. Ekosistem yang pertama dia misalnya bikin iPod itu. Di saat orang maksimal misalnya pada saat itu orang-orang pakai Walkman gitu ya. Nah, iPod itu dia bisa mengubah file itu toh jadi file yang iPod-nya jadi isinya banyak gitu. Terus habis itu pada waktu aku ingat banget tuh karena salah satu case pas aku kuliah itu adalah ketika pembajakan lagu tuh, isu pembajakan lagu itu kan ini banget. Banter banget gitu. Gara-gara ada peer to peer itu kan, peer to peer sharing itu. Ada Napster segala. Nah, si Steve Jobs ini dia bikin apa coba? Dia bikin iTunes di mana orang itu bisa beli lagu sesuka hatinya yang emang dia suka. Nggak harus satu album gitu. Hanya 99 sen. Jadi dia akan terus men-challenge apa nih? Pembajakan. Gimana caranya supaya artisnya nggak dibajak, tapi customer-nya juga dapat lagu yang dia maui. Gimana caranya? Udahlah bikin iTunes lah. Makanya dia terus berevolusi, berinovasi. Tapi ya berarti kan itu mungkin ya kalau kita mau berkaca pada itu ya, Apple masih menjadi organisasi yang tadi sanggup berada di dua tegangan ya, tegangan inovasi sama tegangan efisiensi bisnis kan. Ya kan dia masih sanggup dua-duanya. Kalau yang cuma salah satu kan akhirnya pelan-pelan hilang tuh. Ya kan, apakah gitu? Soalnya kalau di bukunya Adam Grant yang Think Again itu ada kisah
kisah-kisah tadi yang kita sebutkan ya, iPod, iPhone itu ternyata yang kita kenal kan mungkin Steve Jobs-nya, karena pas launching dia yang present kan. Tapi Iya, sebenarnya di belakangnya itu kan banyak orang-orang yang sebenarnya punya ide dan awalnya ditolak dulu sama Steve Jobs, dan orang-orang ini, para desainer, engineer ini yang kemudian mencari berbagai cara untuk bisa menggolkan ide itu kepada, sampai akhirnya Steve Jobs itu kemudian menerima. Ada beberapa, aku lupa yang apakah si iPod atau si iPhone kalau nggak salah sih, kasusnya iPhone kalau nggak salah, yang sampai beberapa tahun gitu ya iterasinya sampai kemudian disetujui untuk dikembangkan. Tapi di sisi lain ya positifnya berarti kan Apple itu memberi ruang untuk tadi eksperimentasi. Berarti kan ya tadi tuh ada di dua tegangan itu, dan itu pasti perlu why yang cukup kuat gitu. Kalau kita hanya balik ke salah satu why saja ya, misalnya why-nya cuma challenge atau creativity, lama-lama kita kehabisan resources kan untuk hidup. Kan sebaliknya kalau hanya cash aja ya akhirnya jangka pendek mikirnya. Nah, tantangannya adalah jangka pendek ini kan lama-lama mungkin market itu pelan-pelan akan habis ya. Misalnya anggaplah warung yang enak gitu ya, kan lama-lama orang akan bikin warung yang serupa dengan kita kan gitu kan. Pasti kalau kita yang pertama gitu bikin nasi goreng gitu enak banget ya, banyak yang beli. Terus lama-lama orang akan bikin yang mirip gitu kan. Sampai jadi komoditas gitu akhirnya kan, sehingga ya tadi itu hanya hidup jadi cash aja, market itu kan pelan-pelan jadi komoditas. Jadi perlu inovasi. Masalahnya inovasi tidak langsung kompatibel sama si bisnis, kecuali tadi ada kombinasi why itu ya, Lia. Jadi pentingnya materi why di situ ya, Lia. Iya, dan Apple ini kan dia bisa menciptakan brand loyalty yang luar biasa ya, yang mungkin belum dimiliki sama brand-brand yang lain. Kalau kita ngomongin ini ya, maksudnya akhirnya kan intertwine ya, ada hubungannya antara ini, karena kan memang kita ngomongin bisnis aspeknya pasti banyak ya. Yang iklannya itu loh, iklannya MacBook vs PC itu sampai sekarang itu masih relevan kan itu. Bagaimana, hi I'm PC, hi I'm MacBook gitu kan, I'm Mac, I'm PC. Itu bagaimana dia menggambarkan PC itu sebagai yang jadul dan ini, sedangkan yang pakai Mac itu yang pakai kaos santai, nge-jeans, terus yang semuanya fast dan semua user friendly. Dia menciptakan brand loyalty sehingga ketika orang pakai produk-produk Apple itu ya akhirnya dia nggak melihat ke yang lain, udah nggak melirik yang lain, itu udah irrelevan gitu loh. Dia membuat produknya itu stand out dan masuk di memang marketnya dia, sehingga yang lain udah irrelevan. Itu yang tadi disebut Pak Peter sebagai create customer itu ya. Jadi customer yang beli Apple yang membeli sebuah ekosistem kan akhirnya ya. Iya, Ya ekosistem. kan, jadi bukan itu ya. Kecuali aku lah ya, aku cuma beli laptopnya aja. Handphoneku nggak pakai itu. Saya termasuk yang mungkin market kecil lah, jadi bonus. Aku nggak beli iTunes-nya. Bukan target, bukan bullseye-nya Mas berarti. Iya. Poin-poin yang lain. Poin-poin yang lain. Yes. Oke, menarik ini ya. Jadi teman-teman yang mau mendalami lebih lanjut, mau ikut kelasnya Mbak Lia ya. Ini materi pertama katanya, materi awal lah ya, the why of business itu. Krusialnya di situ ya. Kita bisa menentukan kata cukup, kita bisa menentukan ini kesedikitan apa kebanyakan gitu ya. Kemudian tadi ya kita bisa menentukan seberapa besar effort yang mau kita keluarkan. Termasuk juga mengatasi itu ya, tegangan antara efisiensi sama inovasi kan. Kalau kita efisien aja, ya balik lagi lama-lama kan tergerus ya profitabilitas, ya karena banyak pesaingin tadi kan, lama-lama kan nggak mungkin kita nurunin harga terus gitu kan. Tapi kalau kita mau inovasi, masalahnya inovasi itu butuh resources ya kan, sehingga akan menggerus profitabilitas gitu. Nah, tegangan antara dua ini tuh ya kata basicnya, fondasinya mungkin the why of business yang perlu dikembangkan ya, antara cash, apa tadi, creativity, challenge sama kontrol. Kontrol ya, mungkin poin terakhir lah ini ya, kontrol. Tadi belum banyak kita bahas tuh. Kontrol tuh dia lebih ke kayak ingin semuanya itu sesuai dia gitu, nggak pengen
nggak pengen, kan kayak misalnya aku nggak ingin waktuku didikte sama orang lain gitu, makanya aku berbisnis. Oh, oke. Tipe-tipe orang yang berbisnis alasannya karena dia nggak pengen ikut jam kerja misalnya gitu ya, atau I make my own time untuk ini untuk itu. Atau yang itu ya, yang ada orang yang kayak gitu. dirimu cerita yang di video sebelumnya yang bikin salad buah atau apa yang hobi doang. Iya, hobi doang. Karena sebenarnya nggak butuh dia. Nggak butuh, cuman dia nggak suka sama produk-produk yang ada gitu kan. Oh, kekontrol begitu ya. Nah, itu juga sama ya. Itu kan mungkin dekat dengan kreativitas misalnya ya. Tapi kalau nggak dibarengi dengan why yang lain ya mungkin nggak sustain juga bisnisnya gitu. Iya, kalau dia itu kan kasusnya karena dia nggak ada why cash, jadi nggak butuh duit toh Mas. Jadi dia seneng-seneng gitu. Iya. Soalnya kalau organisasi sosial pun sebenarnya 4W itu tetap relevan ya. Betul. Ya kan, cash sekalipun kan perlu dana ya. Iya, walaupun itu belum tentu dana dari dia sendiri ya. Maksudnya dia bisa dapat dana hibah atau apa. Iya, betul. Kalau dia nggak punya orientasi kepada cash juga, organisasinya nggak bisa bertahan kan. Organisasi sosialnya nggak bisa bertahan juga gitu ya. Oke. Aku jadi ingat soal satu lagi ya, harga. Aku jadi ingat ini, ketika kita sudah membentuk market yang loyal sama kita, harga itu kan udah irrelevan ya. Harga udah irrelevan karena sudah berbicara ke emosi. Dan kalau berdasarkan balik lagi ke bukunya Simon Sinek itu, Start with Why itu, nah why itu adalah bicara di bagian otak yang limbik kalau nggak salah ya, atau neokortex. Neokortex kan yang luar ya. Yang rasional neokortex. Ya, neokortex kan rasional ya, itu yang bahasa. Sedangkan kalau yang limbik itu emang udah nyampe ke emosi. Jadi ketika kita udah nyampe why kita dengan why target market kita sudah dapet, semuanya udah irrelevan udah. Iya. Ya aku ngerasain sih, bukan cuma buat pelanggan ya, tapi buat orang yang ada di situ ya, karyawan misalnya kan, pasti nggak ada satu company yang bisa memenuhi seluruh keinginan karyawan lah ya. Nggak mungkin semuanya cocok lah, ya kan. Tapi harusnya ada at least ya 1, 2 atau beberapa lah why-nya company yang nyangkut ya di why-nya karyawan sehingga mereka terus mau engage gitu kan. Kalau nggak ada kan artinya si karyawan juga cuma nyari cash aja. Ya kan, jadinya juga kita nggak bisa dapat orang-orang terbaik gitu ya, nggak bisa maintain orang-orang terbaik, dan pelan-pelan engagement turun, lalu hitung-hitungan, lalu ya boro-boro inovasi gitu ya. Nah itu jadi nggak ada ikatan emosional gitu ya Lia, di itu juga ya. Kalau masih di luar dia nggak ada ikatan emosional, dan akhirnya ya itu ya jadi just another product gitu, cuman komoditi aja. Oke. Sip kalau gitu. Kelas Bata Bisnis batch terdekat udah ada belum? Ini lagi jalan. Jadi belum tahu nih. Jadi masih belum bisa ya kalau ada yang mau daftar ya. Waiting list isu lah. Dia aja dulu. Waiting list ya. Waiting list dulu kalau mau daftar ya. Pada saat video ini dibuat, tapi mungkin setelah selesai mungkin udah ada jadwalnya. Oke, Mbak Lia, thank you waktunya atas. Aku juga minta nuhun, Mas. Iya sama, ini sama-sama seru lah. Jadi ada kepikiran satu tema mungkin berikutnya ya. Kalau Lia tertarik sih, mungkin spoiler dulu kalau pemikiran ini mau dieksplorasi ya. Jadi pada saat kita mau meng-create customer itu kan realnya meng-create kebutuhan kan. Nah, cuman pertanyaannya tadi ya, kebutuhan itu kadang-kadang sebenarnya agak kabur dengan keinginan gitu loh. Jadi akhirnya itu yang kejadian demi mendapatkan cash lebih banyak, maka kebutuhan pelanggan itu kita sulap ya, kita modifikasi sehingga menjadi keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, dan dia mungkin beli sesuatu yang nggak betul-betul dibutuhkan.
Dan akhirnya kita menjadi bisnis yang tadi ya mungkin mengeksploitasi kemubaziran gitu. Nah, aku pengen bahas itu, Li. Seru banget. Mungkin di next ini ya, next. Saya tak tulisnya di sini. Karena itu kan mungkin ada hubungannya sama why juga ya. Ya kan, gimana kita ada di titik seimbang itu loh. Jadi bisnisnya sustain, tetapi juga jangan ya dalam pandangan itu jangan sampai juga akhirnya mengeksploitasi tadi keinginan yang berlebihan. Tapi apakah itu valid itu? Apakah mungkin itu ya biarinlah itu berlebihan mau urusan pelanggan ya kan. Tapi urusan kita kan revenue misalnya gitu. Apakah itu pandangan yang valid juga nggak tahu juga sih. Nah itu mungkin spoiler ya. Spoiler bahasan berikutnya. Oke, sip kalau gitu. Thank you Mbak Lia, teman-teman semua. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Mas.